Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Itohari. Di sini saya membuat video presentasi sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Rahayu Handayani. Topik yang saya bahas kali ini berdasarkan makalah tugas besar 1 saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Oke, mari kita mulai. Makalah ini membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan menekankan pentingnya bahasa Indonesia. Latar belakang makalah ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang vital bagi identitas dan interaksi sosial. Namun, dalam era globalisasi, penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing semakin menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di kalangan remaja. Hal ini menimbulkan keprihatinan terhadap eksistensi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat rumusan masalah, ada 4 poin di sini. Yang pertama, bagaimana eksistensi dan penggunaan bahasa Indonesia pada saat ini. Yang kedua, bagaimana fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Yang ketiga, apa pengaruhnya bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, pengaruh media terhadap bahasa Indonesia. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi beserta contoh-contohnya dari pemaparan rumusan masalah tadi. Yang pertama ada eksistensi dan pergaulan bahasa Indonesia. Di sini menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan tantangan yang dihadapi akibat penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak remaja yang lebih memilih menggunakan istilah seperti santai atau gemas dalam bentuk bahasa gaul seperti santuy, gemoy. Hal ini menunjukkan pergeseran dari penggunaan bahasa Indonesia yang formal. Lalu di sini ada fenomena bahasa pergaulan. Di sini menggambarkan bahwa bahasa gaul yang mulai muncul sejak tahun 1980-an sering digunakan oleh kelompok tertentu sebagai kode komunikasi yang rahasia. Perkembangan teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran bahasa gaul. Contohnya, bahasa prokem yang populer di kalangan preman pada tahun 1980, seperti istilah sikat untuk ambil, kini telah berkembang menjadi bahasa gaul yang lebih umum digunakan di kalangan remaja seperti kuy dan ayo. Lanjut, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di kalangan remaja. Contohnya, media sosial seperti Instagram, TikTok seringkali digunakan oleh remaja untuk berkomunikasi dengan istilah-istilah gaul. Misalnya penggunaan frasa bingung nih tingkat dewa gitu, untuk mengekspresikan kebingungan yang ekstrim yang menjadi populer di kalangan pengguna media sosial. Di sini terdapat dampak positif dan dampak negatif penggunaan bahasa pergaulan. Di sini memang mencakup kreativitas dan inovasi yang muncul dari penggunaan bahasa gaul, tetapi juga menyoroti kesulitan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang formal. Seperti contoh positifnya, penggunaan bahasa gaul dapat memperkaya kosakata dan menciptakan inovasi baru seperti frasa mantul yang berarti mantap betul, yang menjadi populer di kalangan anak muda. Tapi di sini juga ada contoh negatifnya. Ketika remaja menggunakan istilah gaul dalam konteks formal, misalnya menulis tugas sekolah dengan banyak istilah gaul, hal ini dapat membingungkan pembaca dan mengurangi pemahaman isi tulisan tersebut. Terakhir ada tips nih, cara mengurangi penggunaan bahasa pergaulan. Pada makalah ini mengusulkan strategi seperti pendidikan bahasa yang baik, kebijakan pemerintah, dan pengetatan peraturan di sekolah untuk mengurangi dampak negatif bahasa pergaulan atau bahasa gaul. Contohnya, di sekolah dapat mengadakan program workshop yang mengajarkan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan kegiatan seperti drama atau penulisan puisi yang mendorong siswa-siswi untuk berlatih menggunakan bahasa baku dalam konteks yang menyenangkan. Setelah pemaparan yang saya jelaskan tadi, saya memiliki kesimpulan di mana makalah ini menegaskan bahwa meskipun bahasa gaul membawa dampak positif dalam hal kreativitas, penggunaannya yang tidak terkendali dapat mengacam eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat, terutama kalangan remaja, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, serta menyesuaikan penggunaan bahasa gaul dengan konteks yang tepat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama yang dihargai dan digunakan secara luas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye!